Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Untuk menemani waktu sebelum tidur kalian, kali ini ada sebuah urban legend dari sebuah desa di Jawa Barat tentang sebuah sumur yang terlarang. Oke, seperti apa cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Suatu sore di tahun 1977. Kesal adalah satu kata yang menggambarkan keadaannya saat ini. Bukan tanpa alasan, berbeda dengan hari-hari biasanya. Kali ini, ia gagal mendapatkan apa yang ia inginkan. Bersama kail pancing yang dibawanya, ia pun berniat melepas rasa lelahnya di tempat yang tidak jauh dari sungai yang baru saja ia pancing itu. Sebagai seorang anak yang baru menginjak usia 15, tentu ini bukanlah tempat yang tepat untuk beristirahat bagi Danu. Sumur Cikadu selalu mempunyai cerita mistis di kalangan masyarakat Dusun Tenjolaya. Apalagi semenjak kejadian itu, tidak sekalipun masyarakat setempat mengunjungi tempat yang diduga paling menyeramkan di dusunnya itu. Bukan karena bahaya binatang buas, Sumur Cikadu punya cara tersendiri untuk membuat penduduk setempat menjauh. Danu menyandarkan tubuhnya, mengagumi betapa indahnya pohon beringin yang menopang tubuh kurusnya. Sama sekali ia tidak menghiraukan perkataan para penduduk di desanya. Baginya, Sumur Cikadu adalah tempat yang selalu memberikan kesejukan yang tidak bisa diartikan oleh sebuah kata. Terlebih, udara di sumur itu begitu sejuk, dan ini adalah kali ketiganya ia beristirahat di tempat tersebut. Danu melirik pemandangan sekitar. Terbentang sawah nan hijau yang tidak jauh dari Sumur Cikadu yang sepertinya masih belum dibajak petani. Disusul dengan suara dari beberapa hewan yang sedikit menghilangkan rasa kesal manakala ia tidak berhasil mendapatkan ikan. Padahal, andai dapat ikan banyak, ia berniat untuk mengadakan pesta bakar-bakaran bersama rekannya nanti malam. Danu baru saja menyimpan kail pancingnya di bebatuan, tepatnya di tepi sumur itu. Rasa gerah memaksa tubuhnya untuk mandi, merasakan sensasi segarnya air Sumur Cikadu. Sumber air yang diduga mengalir dengan sendirinya dari akar pohon beringin. Segar sekali, gumamnya dalam hati. Tidak terasa, lantunan suara azan maghrib terdengar di telinganya. Danu pun menghentikan mandinya, lantas segera memakai pakaiannya yang ia simpan di bebatuan, tempat di mana kail pancingnya tersimpan. Setelah tubuhnya sukses dibalut pakaian, tiba-tiba terdengar rintihan seorang wanita. Suara apa itu? Tanya Danu dalam hati, seraya pandangannya mengitari bagian atas pohon beringin itu. Seketika, bulu kuduknya berdiri, kedua kakinya bergetar manakala ia melihat sesosok wanita bertubuhkan tidak wajar tengah bergelantung di atas batang pohon beringin. Matanya yang merah, rambut panjangnya hampir menutupi wajah menyeramkan penuh bercak darah, serta bagian bawah tubuh yang menandakan bahwa itu bukanlah sesosok manusia. Sosok wanita itu tertawa sinis kepadanya. Nafasnya terdengar berat, terengah seakan udara di rumahnya telah habis. Jantungnya berdetak tidak beraturan saat Ecin tengah gelisah manakala anak sematawayangnya belum juga pulang. Padahal waktu menunjukkan jam 8 malam. Sementara Rozak, sang suami, hanya melamun. Pikirannya tengah bergentayangan memikirkan ada yang tidak beres. Malam itu, rumah panggung berdinding bambu beratap daun kelapa miliknya didatangi oleh dua tamu lelaki. Rozak, sang pemilik rumah, membukakan pintu tatkala telinganya baru saja mendengar suara gedoran pintu. Setelah dibuka, muncul dua orang yang tidak asing, Mamat dan Yayan, yang dikenal gemar memancing.
"Ada apa malam-malam kalian kesini?" tanya Rozak penasaran. Mendengar pertanyaan Rozak, Mamat menyodorkan sebuah kresek hitam. Anu Pak Rozak, saya menemukan topi merah milik anak bapak," jawab Mamat, menunjukkan topi merah bertuliskan Danu Muhammad, yang tidak lain adalah nama anaknya. Rozak pun mengambilnya seraya bertanya, "Dari mana kau menemukan topi ini?" "Kalian tahu, anak saya sampai detik ini belum juga pulang," ucap Rozak. Matanya terus memelototi topi merah yang sudah pasti milik anaknya itu. "Dari Sungai Pamahan, Pak," jawab Mamat dan Yayan bebarengan. Mendengar Danu belum juga pulang, mereka hanya bisa terheran. "Apa betul, Pak?" tanya Yayan. "Iya." "Ya Allah, kemana anakku ini?" gumam Rozak seraya menggaruk kepalanya. Ecin yang mendengar omongan ketiganya langsung keluar dari rumah panggungnya. Kemana Danu? Apa sudah ditemukan, Pak?" tanyanya pada sang suami. Rozak menggeleng. Lantas ia pun menginstruksikan kedua tamunya itu untuk duduk di depan rumah panggungnya. Mamat dan Yayan pun duduk. "Bu, gimana ini Bu, anak kita?" ucap Rozak pasrah. "Tenggelam adalah praduganya." "Apa anaknya tenggelam di sungai itu?" Tidak mungkin. Setahu Rozak, Danu pandai berenang. Lagi pula, sungai itu teramat sangat tidak berbahaya. Airnya yang dangkal serta arusnya yang tenang tidak akan membahayakan nyawa anak itu. Lalu kemana anaknya? Kenapa sampai detik ini belum pulang? Itulah yang ada di pikirannya Rozak malam itu. "Tenang Bu, Pak, saya dan Mamat akan memberitahukan hal ini pada Pak RT." "Tenang Bu ya, Pak," saut Yayan, menenangkan kedua suami istri itu. Sementara Mamat hanya mengangguk, membenarkan perkataan Yayan. Tetapi tidak dengan praduganya. Berbeda dengan Rozak, praduganya lebih menyeramkan. Apa jangan-jangan Danu pergi ke tempat terlarang itu? Semoga tidak. Aku ikut. Ayo, kita pergi ke Pak RT. Kita beritahu, saya takut terjadi apa-apa pada anak saya," ujar Rozak. Ibu tunggu di rumah saja. Biar aku, Mamat, dan Yayan yang pergi ke sana." "Tenang Bu, Danu pasti ditemukan," sambung Rozak sembari mengecup kening istrinya. Ia tahu Ecin begitu khawatir, meski ia pun sama. Keheningan di rumahnya pun mulai terasa tatkala suami dan kedua lelaki yang baru saja berkunjung itu pergi. Sementara malam itu dingin menyelimuti tubuhnya, bebarengan dengan suara angin yang cukup kencang. Sementara rasa khawatirnya belum juga sirna, manakala Ecin memikirkan Danu, putra semata wayangnya itu. Malam itu gemintang melengkapi suasana temaram. Di depan rumah panggungnya, Ecin menatap ke atas. Matanya sejajar dengan rembulan yang terlihat jelas di atap-atap langit malam. Mulutnya tidak terhenti berkomat-kamit, melantunkan doa supaya anaknya tidak kenapa-napa. "Anakku, semoga kau baik-baik saja, Nak," ucap Ecin dalam hati, seraya menyandarkan tubuhnya di dinding bambu rumahnya. Gang sempit menjadi satu-satunya jalan alternatif menuju rumah kediaman Pak RT. Perlu sekitar 30 menit dari rumah Rozak untuk sampai ke sana. Malam itu, tepat jam 9, mereka, Rozak, Mamat, dan Yayan tengah menyusuri gang kecil yang di sampingnya terdapat beberapa empang yang mayoritas dihuni oleh ikan mujair. Guna mencapai rumah yang dituju, mereka juga harus melintasi sasak bambu yang menjadi penghubung antara kawasan atas dan kawasan bawah di RT 1. Sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi masyarakat setempat, bahwasanya di jam 9 malam dusunnya telah terlelap tidur. Jarang sekali ada orang yang berkeliaran, terkecuali para pemancing atau orang-orang yang tengah ada keperluan mendadak. 5 menit berselang, mereka telah sampai di rumah Pak Abed, sang RT. Rozak pun dengan cepat mengetuk pintu rumah yang bisa dibilang cukup mewah di tahun itu. Sangat berbeda dengan rumahnya. "Permisi." "Assalamualaikum Pak," kata Rozak. Sementara Yayan dan Mamat
hanya diam layaknya ajudan pribadi Rozak. Tidak butuh waktu lama, Pak Abed keluar. Matanya menyipit pertanda ia baru saja akan terlelap. Dengan pakaian telanjang dada dan sarung, ia pun menanyakan apa maksud ketiga orang itu. "Ada apa? Tumben malam-malam gini?" tanyanya. Tanpa ragu, Rozak menceritakan perihal anaknya yang hilang. "Begini Pak RT, sudah jam segini anak saya belum juga pulang. Bagaimana Pak RT?" kata Rozak, meski ia sadar bahwa dirinya telah mengganggu istirahat ketua RT-nya itu. Mendengar hal itu, Pak Abed terkejut. Bukan hanya karena ia memiliki riwayat jantung, tapi ia juga khawatir terhadap warganya. Pak Abed memang dikenal sebagai orang yang peduli terhadap sesama. "Masya Allah, gimana ceritanya?" tanya Pak Abed. "Nanti saja ceritanya Pak. Saya mohon Pak, dengan segera mari kita cari anak saya bersama-sama," mohon Rozak. Sementara Yayan pun sama. "Iya Pak RT, sesegera mungkin, mumpung malam belum begitu larut," ucap Yayan dengan langsung dibalas oleh anggukan kepala dari Mamat. "Baiklah, sekarang kita kumpulkan para warga. Kita cari anak Muzak," ucap Pak Abed. Lantas ia pun kembali menginstruksikan. "Dan kamu Mat, kamu pergi ke pos ronda. Kamu pukul gentongnya sebanyak 3 kali," perintah Pak Abed. Meski ia kurang terlalu mengurusi kegiatan ronda malam, tapi ia masih ingat bahwa tanda 3 kali bunyi menandakan mara bahaya. Tanpa pikir panjang, Mamat pun pergi dengan langkah tergopoh-gopoh menuju ke pos ronda yang kebetulan lokasinya tidak terlalu jauh dari kediaman rumah Pak RT. Malam itu, Rozak yang masih diselimuti rasa khawatir hanya terduduk pasrah di teras rumah Pak Abed, ditemani oleh Yayan. Sementara Pak Abed baru saja masuk rumah meninggalkan kedua tamunya itu untuk berganti pakaian. Pak Abed yang mendengar cerita dari Yayan bahwa anak Rozak hilang saat memancing di Sungai Pamahan yang lokasinya tidak jauh dari tempat yang konon paling menyeramkan di dusun Tenjolaya, hanya bisa bergumam dalam hati. Semoga anak Rozak tidak masuk tempat terlarang itu. Berkat suara 3 kali ketukan gentong pos ronda, kini beberapa warga telah berkumpul di sumber suara. Meski hanya beberapa yang datang, tapi itu dirasa cukup untuk mencari keberadaan anak Rozak. "Sebenarnya ada apa ini?" tanya pemuda Baron, si botak yang tengah memegang obor di tangan kanannya. Hal yang aneh jika harus berkumpul di malam yang lumayan larut ini, kecuali ada peristiwa yang tidak beres, itu pikirnya. Warga yang lain hanya menggeleng pertanda tidak tahu. Beberapa menit berselang, Pak Abed, Rozak, dan Mamat pun telah sampai di antara kerumunan warga. "Jadi gini, sampai jam segini anak si Rozak belum juga pulang. Diduga dia hilang di dekat Sungai Pamahan." Begitu kata si Yayan dan si Mamat, mereka yang mendapati buktinya, ucap Pak RT Abed kepada para kerumunan warga. Sementara warga pun turut prihatin mendengar hal itu. Ada juga yang berpraduga buruk. Beruntung, malam itu beberapa warga ada yang membawa obor dan senter. Hal itu akan mempermudah proses pencarian anaknya Rozak. Tidak lama, Pak RT, Rozak, Mamat, Yayan, dan beberapa kerumunan warga pun bergegas menuju lokasi tempat di mana anak Rozak hilang. Perlu waktu sekitar 1 jam untuk menuju ke sana dengan melewati perkebunan, persawahan, dan juga jalan yang sempit. Lokasi Sungai Pamahan memang cukup tersembunyi. Tempat itu berada di bagian paling utara dusun Tenjolaya. Menginap di rumah tetangga sambil menunggu informasi dari sang suami adalah hal yang dilakukan oleh Ecin. Bukan karena takut ia sendirian, tapi malam ini ia ingin ada teman untuk mengobrol, sekedar meredakan rasa khawatirnya. Di rumah yang bentuknya sama persis dengan rumahnya, yaitu rumah pasangan suami istri Burhan dan Lim, Ecin tidak hentinya melamun memikirkan keadaan anaknya. Apakah di luar sana anaknya terjaga? Apakah jantungnya masih bisa berdetak? "Sudahlah Bu, percayakan saja pada mereka," ucap Lim, mencoba menenangkan Ecin yang dari tadi hanya terdiam. Meski sesekali bicara dengan sesingkat-singkatnya, Ecin tidak menjawab. Pandangannya masih kosong, menatap ke depan. Meski di depannya ada pohon bambu, tapi ia tidak menyadarinya.
Lim mengerti apa yang dirasakan oleh Ecin, sahabat sekaligus tetangganya itu. Ia amat merasakan manakala 2 tahun lalu saat dirinya ditinggal anaknya untuk selama-lamanya. Waktu itu saat dia baru saja pulang dari pasar, ia melihat anaknya telah tidak bernyawa di kamar. Sakit yang diderita anaknya memang cukup parah, diabetes. Kembali ke Ecin, kini tubuhnya ia rebahkan di depan rumah panggung milik Lim itu, berharap ngantuk dapat melahapnya sesegera mungkin dengan tujuan untuk meredakan rasa khawatirnya. Dalam hatinya, ia tidak henti-hentinya berdoa agar suami dan warga dapat menemukan Danu. Sementara keadaan warga yang sedang mencari Danu, mereka telah menginjak di tepian Sungai Pamahan. Namun tidak sedikit pun para warga menemukan jejak-jejak anaknya Rozak. Beberapa warga ada yang menyoroti belukar tinggi pinggiran sungai dengan senter yang tertera di kepalanya. Ada juga yang menyoroti atas pepohonan. Dan juga ada yang mencari ke pesawahan dengan memanfaatkan cahaya obor. Sementara Rozak, Mamat, dan Yayan turun ke bawah sungai. Tidak terlalu buruk. Malam itu air sungai cukup jernih. Air itu hanya berdalam setinggi di bawah dada orang dewasa. Gimana? Ada petunjuk gak? Tanya Pak Abed yang mengintai keduanya dari atas. Rozak, Mamat, dan Yayan menggeleng. Mereka pun kembali melanjutkan pencariannya. Sementara beberapa warga pun sama. Mereka sama sekali tidak menemukan jejak ataupun petunjuk. Sementara malam telah berada di pertengahan, suara burung hantu kian memperseram suasana di sana. Walau hal itu sangat biasa di kalangan penduduk dusun Tenjolaya. Tidak lama, tiba-tiba salah satu warga berlari menuju Pak Abed. Dengan nafas ngos-ngosannya, ia berkata, Anu Pak, saya melihat jejak kaki anak kecil Pak. Ucap salah satu warga yang tidak lain adalah Baron. Mendengar hal itu, Rozak yang tengah berada di bawah sungai langsung beranjak seraya menanyakan perihal temuan jejak kaki. Di mana? Arah mana? Tanyanya pada Baron dengan tubuh setengah basah karena baru dari turun ke sungai. Di sana Pak, tunjuk Baron. Betapa terkejutnya semua kerumunan warga termasuk Rozak. Pasalnya, jari Baron menunjuk tempat itu. Tempat yang konon tidak boleh dikunjungi atas sebuah alasan. Ya, benar. Sumur Cikadu. Tapi rasa seram itu seketika menghilang di pikiran Rozak. Ia bersikukuh untuk pergi ke sana meski Pak Abed dan yang lainnya menahan tubuhnya. Persetan dengan tempat terlarang. Saya hanya ingin anak saya ditemukan, teriak Rozak, mencoba melepaskan tubuhnya dari cengkeraman beberapa warga. Tidak Rozak, kita harus mematuhi aturan, kata Pak Abed. Dari Sungai Pamahan menuju Sumur Cikadu memang tidak jauh, hanya sekitar 100 meter untuk menuju ke sana, dengan satu akses jalan yang kecil bertanahkan merah, dan di sampingnya terdapat pohon-pohon kelapa serta semak belukar yang tingginya menyamai orang dewasa. Lepaskan, saya mau ke sana, berontak Rozak. Tapi para warga lebih dulu mengamankan tubuh kekarnya. Hanya Kijaan yang boleh mengunjungi tempat itu, ucap salah satu warga. Sementara Pak RT Abed hanya terdiam. Seketika pikirannya terbang jauh ke masa lalu, di mana 10 tahun yang lalu, tetua dusun yang tidak lain adalah Kijaan membuat perjanjian dengan penghuni Sumur Cikadu. Meski ia sendiri tidak tahu persis apa isi perjanjian itu, yang jelas semenjak kejadian itu, para warga dilarang mengunjungi sumur itu. Terkecuali jika Kijaan sudah meninggal, barulah boleh. Entah apa alasannya, yang jelas Pak Abed tidak mengetahuinya. Bawa Rozak ke rumahnya, instruksi dari Pak Abed, sang ketua RT. Para warga pun memboyong tubuh kekar Rozak. Meski lelaki itu bersikeras untuk menuju tempat terlarang itu. Lepaskan bajingan, ucap Rozak. Saat itu, langit menunjukkan pertanda bahwa malam sudah begitu larut, disertai suara kokok ayam yang mempertegas bahwa pagi akan segera menghampiri. Namun bukan itu yang membuat para warga menghentikan pencarian Danu, sebab hujan. Malam itu, hujan datang memberhentikan tujuan mereka. Sementara Rozak berhasil dibekuk para warga,
Meski ia mencoba memberontak, tapi lama-kelamaan tubuh kekarnya lemas juga. Mungkin karena Baronlah yang membekuknya. Baron memang dikenal sebagai pemuda kuat, sebagai pimpinan laskar santri, suatu paguyuban silat di dusunnya. "Sudahlah Pak Rozak, tenang, masih ada besok," ucap Baron. Rozak pun dibawa Baron. Para warga membuntutinya dari belakang. Mereka berniat membawanya pulang ke rumah. Sementara Pak Abed sudah duluan pulang bersama Yayan dan Mamat dengan satu instruksi yang dikuliahkan kepada para warga. Begini isinya: "Jaga Rozak di rumahnya. Saya takut dia nekat mendekati tempat itu sendirian. Akan sangat berbahaya." Pagi setelah pencarian anaknya Rozak, beberapa warga berkerumun di rumah Rozak guna menjaga dari hal yang tidak diinginkan. Di rumah panggung itu, berbagai macam jenis ibu-ibu hadir. Dari mulai yang hobi gibah, hobi ceramah, dan juga ada yang mengurus Ecin yang sedari tadi tidak sadarkan diri akibat informasi bahwa suami dan para warga tidak dapat menemukan keberadaan anaknya. Sementara Rozak masih ditenangkan, meski masih emosi, tapi itu lebih baik daripada emosinya semalam. "Gimana kabar Bu Ecin?" tanya salah seorang warga perempuan. "Masih belum sadar," jawab Ustazah Yoyoh, yang tidak lain adalah mertua Ecin. Berbeda dari kaum perempuan, kaum lelaki berada di luar halaman rumah panggung milik suami istri, Rozak dan Ecin itu. Ada yang menikmati kopi dan rokok di depan, ada yang duduk bersandar di teras seraya menikmati pemandangan empang yang berada di samping rumah panggung itu. "Menurut Bapak, si Danu hilangnya kemana?" bisik Rusli pada Ucup. Ucup hanya mengangkat kedua bahu, pertanda ia tidak mau berasumsi yang tidak-tidak. "Kalau menurut saya sih, Sumur Cikadu," bisik Rusli kembali, yang membuat Ucup menghentikan seruputannya pada secangkir kopi. "Bisa jadi," ucap Ucup singkat. Berbanding terbalik dengan keluarga Rozak, di sisi lain, keluarga Mamat tengah merasakan kebahagiaan. Bagaimana tidak, baru-baru ini ia telah menjadi seorang bapak. Istrinya melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Ia dan istrinya sepakat menamai anaknya Melati. "Bapak, jangan mancing-mancing dulu ya," ucap Sulastri istrinya seraya menimang Melati. "Harus ingat anak," imbuhnya. Mamat mengangguk. Ia tahu bahwa istrinya tidak mengetahui perihal kejadian semalam, dan ia pun tidak ingin memberitahukannya. Ia khawatir Lastri akan ketakutan, mengingat ia baru saja melahirkan. Mereka tahu kejadian di masa lalu, di mana penghuni Sumur Cikadu itu memporak-porandakan sebagian keluarga di dusunnya. Sungguh Mamat tidak ingin mengalaminya. Baginya yang terpenting adalah istri, anak, dan kail pancingnya. "Sini sayang, bapak yang gendong," kata Mamat sembari merebut Melati dari tangan Lastri. Lantas ia pun mengecup-kecup kening anaknya itu. "Siapapun nanti yang menyakiti kamu, nak, bapak yang akan membalasnya." Malam merambat. Sayup-sayup terdengar suara angin bergemuruh, menciptakan irama yang dihasilkan dari gesekan pepohonan. Udara begitu dingin, tapi langit sedang berada di fase terindah. Di badannya, gemintang melengkapi kesendirian bulan yang malam itu tengah sabit. Namun di balik itu semua, sebuah suara melengking dari salah satu warga membuat heboh semua jagat di dusun Tenjolaya. Semua warga yang tadinya berada di rumahnya masing-masing kini berkumpul dan menuju ke sumber teriakan itu. "Ada apa ini?" ucap salah satu orang warga di antara kerumunan, sementara lelaki di sampingnya menggeleng. Tiba-tiba, dari arah samping terlihat seorang pemuda berlari dengan nafas tidak beraturan. Wajahnya diselimuti keringat, kakinya gemetar, tangannya menunjuk arah selatan, di mana pohon bambu dan bangunan kosong berada. "Anu, saya melihat ular besar di sana," ucap pemuda itu dengan nafas ngos-ngosan. Mendengar hal itu, para warga kaget bukan main. Mereka yang tadinya berkerumun namun tidak terlalu merapat, kini merapatkan kerumunannya dengan cukup padat. "Harap tenang semuanya,
Mari kita cek, apa benar yang dikatakan oleh Radiman itu, kata Baron, menenangkan para warga. Lantas ia pun mendekat ke arah tempat yang sedari tadi ditunjuk oleh pemuda yang bernama Radiman. Berbekal golok dan obor, tanpa rasa takut ia menyingkirkan belukar yang menghalangi langkahnya, sementara para warga membuntutinya dari belakang. Tidak ada apapun. Kamu salah lihat kali, ujar Baron pada Radiman. Saya berani sumpah, Kang, tadi ular itu ada di sini, sahut Radiman dengan suara yang agak lantang. Sementara warga yang berkumpul kini menyoroti beberapa pohon dengan obor dan senter yang dibawanya. Bersamaan dengan itu, sebuah teriakan melengking kembali terdengar, kini dari arah barat, tepatnya dari rumah panggung milik Mamat. Para warga pun berlari menuju sumber suara. Ada apa, Bu Lastri? Tanya Yayan. Pandangannya kini tertuju pada Lastri, istri dari sahabatnya itu yang tengah menangis. Anak saya hilang, Yan, kata Lastri sembari mengeluarkan air mata. Tadi di kamarnya saya melihat bercak darah, sambungnya. Saya juga menemukan bercak darah di tempat tadi, imbuh Baron yang membuat warga berpikir bahwa bayi Lastri dibawa ular yang tadi ditemukan Radiman. Tolong cari anak saya, tolong, mohon Lastri seraya bersujud kepada Baron. Ia tahu bahwa Baron adalah pemuda paling disegani di dusunnya. Selain jago pencak silat, ia juga adalah seorang cucu dari tetua. Tenang, Bu, saya dan beberapa warga akan mencarinya. Ngomong-ngomong, kemana suami ibu, Mamat? Tanya Baron. Dia lagi ke desa sebelah, mau beli susu untuk bayi saya, jawab Lastri. Baron hanya menggeleng, bukan karena jawaban yang terlontar dari mulut Melati, tapi pikirannya tengah berprasangka buruk. 60% ia yakin siapa penyebabnya. Di sana, lagi-lagi sebuah teriakan terdengar. Kali ini giliran Pak Abdul yang menunjuk ke arah persawahan, dan kembali para warga pun berlari ke tempat yang ditunjuk oleh Pak Abdul. Langkah kakinya begitu cepat, mereka tidak ingin lagi ketinggalan jejak makhluk itu. Dan benar, para warga sekilas melihat seekor ular besar yang tengah melewati pematang sawah. Mereka pun melempar ular itu dengan batu, namun ular itu begitu cepat meninggalkan kerumunan. Subhanallah, besar sekali ular itu, ucap salah satu warga. Tidak salah lagi, apa yang ada di pikiran Baron benar. 100% ia yakin bahwa ular itulah penyebabnya. Parat, teriak Baron. Tidak ada cara lain selain membicarakan hal ini pada kakek. Sementara di rumah Rozak, Ucup dan Pak RT Abed tengah mengurusi Rozak yang sedari tadi tidak berhenti mengamuk. Bukan tanpa alasan. Siang tadi, ia dan beberapa warga kembali tidak berhasil menemukan anaknya. Sabar, Zak, ucap Pak RT. Sampai kapan, Pak RT? Lagi pula kenapa saya tidak boleh cari anak saya ke tempat itu? Kenapa? Teriak Rozak. Saya yakin anak saya di sana, sambungnya seraya memukul pintu rumah panggungnya, yang membuat Ucup berdiri di sampingnya terkejut. Istighfar, Zak, kata Pak Abed, tangannya mengelus-elus dada Rozak. Sementara Ecin hanya merenung di dalam, sembari sesekali mendengarkan amukan suaminya. Cup, tolong bawa Rozak ke kamar, instruksi Pak Abed. Siap, jawab Ucup seraya memberi hormat. Orang-orang memanggilnya sebagai tetua dusun. Selain itu, ia juga menjabat sebagai kuncen sumur Cikadu. Dengan kata lain, orang yang paling bertanggung jawab adalah Ki Jaan, seorang lelaki paruh baya yang telah menginjak kepala 8. Di usianya yang tergolong tua itu, ia masih dapat berjalan walau dengan pergerakan yang lambat. Kesehariannya hanya diisi dengan aktivitas ringan seperti memberi makan ikan dan ayam ternaknya. Di gubuk tua yang sudah reot dengan atap-atap bocor bila dituruni hujan, Ki Jaan tinggal sendirian. Sejak kejadian itu, hampir sebagian keluarganya meninggal, termasuk istrinya. Yang tersisa hanya seorang cucu, dan kini cucunya pun tidak lagi tinggal serumah dengannya dikarenakan mengurus paguyuban.
Bila mengingat kejadian silam 15 tahun lalu, wajahnya selalu dirauti kesedihan. Bagaimana tidak, kejadian yang telah memporak-porandakan hampir semua keluarganya itu masih tidak bisa hilang dari benaknya. Ia menjelma menjadi orang yang tidak berguna. Apa gunanya punya ilmu kanuragan jika melindungi keluarga saja tidak bisa? Baginya cukup hina jika harus melakukan sebuah perjanjian dengan sosok siluman. Tapi demikian, ia harus melakukannya. "Kakek!" Suara dari belakang membuyarkan lamunannya. Ki Jaan menoleh, dan seketika ingatan buruk itu hilang manakala ia melihat raut wajah keluarga satu-satunya itu. Senyum pun terlihat di raut Ki Jaan. "Ah, Baron, sehat kau nak?" tanya Ki Jaan. "Alhamdulillah Ki, Baron tidak mau bertele-tele. Ada hal penting yang harus diceritakan," ucap Baron memasang muka serius. Lantas ia pun duduk di depan kakeknya itu. "Ada apa nak?" tanya Ki Jaan penasaran. Perasaannya seketika tidak karuan. Mendengar pertanyaan itu, Baron pun menceritakan peristiwa yang telah terjadi di dusunnya itu. "Apa? Anak Rozak dan anak Mamat hilang?" Mendengar apa yang diceritakan cucunya, Ki Jaan terkejut. Tapi ada yang lebih membuatnya terkejut. Perihal ular yang diceritakan Baron yang kembali mengingatkannya pada kejadian di masa lampau itu. Apakah itu ada kaitannya? Entahlah. "Tidak ada pilihan lain, Kek. Kita harus ke sana. Makhluk itu telah melanggar perjanjian," teriak Baron seraya mengepalkan tangannya. "Kumohon jangan gegabah, nak," pinta Ki Jaan. Ia tidak mau hal yang tidak diinginkannya kembali terulang. Bukan hanya keluarga Rozak yang diselimuti oleh rasa sedih, keluarga Mamat pun sama. Bagaimana tidak, bayinya yang masih berusia 1 hari telah hilang. Terlebih sebuah bercak darah berceceran di kamar bayi yang dinamai Melati itu. Dan itu membuat Mamat serta istrinya berpikiran buruk. Pagi itu, warga berbondong-bondong datang ke kediaman Mamat. Tidak terkecuali Yayan, sahabat terdekat Mamat. Yayan sudah menganggap Mamat sebagai kakaknya sendiri, terlebih sebagai temannya memancing. "Mat, sabar ya. Saya janji, saya akan menemukan bayimu," ucap Yayan. "Makasih Yan, tapi harapanku udah sirna," lirih Mamat. Baginya, bercak darah adalah bukti bahwa bayinya tidak mungkin selamat. Sementara Lastri istrinya, sedari tadi hanya menangis. Tubuhnya dikerumuni oleh beberapa ibu-ibu yang coba menenangkannya. Di luar rumah, para warga tengah merundingkan rencana perihal peristiwa itu. "Pokoknya apapun resikonya kita harus ke tempat itu," jawab Radiman yang langsung disetujui oleh beberapa warga. Terkecuali Pak Abed. Ia yang masih menghormati tetuanya tidak mungkin membiarkan warganya melanggar aturan dari sang tetua. Namun tiba-tiba dari arah belakang terlihat pemuda Baron tengah berlari. Tubuhnya dibalut pakaian serba hitam. Ikat kepala terlihat di antara rambut gondrongnya. Di pinggangnya terdapat golok kesayangannya. "Malam ini kita ke sana," ujar Baron seraya mengobarkan semangat pada kerumunan warga. "Ayo, kami siap!" sontak para warga berteriak. Baron tahu ini adalah tindakan yang melanggar aturan. Kendati demikian, ia harus melakukannya. Ia tahu bahwa kakeknya akan melarangnya jika pria paruh baya itu tahu. "Maafkan saya kakek, semua Baron lakukan demi para warga dusun." Nafasnya lebih ngos-ngosan dari biasanya. Meski mempunyai riwayat jantung, sama sekali ia tidak peduli. Langkahnya tergopoh-gopoh, lebih cepat dari langkah biasanya. Pikirannya telah berkecamuk manakala memikirkan warganya. Ia adalah Pak Abed. Sore itu, ia berniat menemui tetua dusun. Ia ingin menceritakan perihal warganya yang nekat akan mendatangi tempat itu. "Cepat, sebelum terlambat," ucapnya seraya tidak menghiraukan semak belukar tinggi yang menghalangi jalannya. Bahkan di jalan sempit pematang sawah pun ia masih bisa berlari kencang. Tidak peduli kakinya kotor, tidak peduli betisnya terluka akibat goresan tanaman berduri. Yang ia pikirkan hanya keselamatan dusun dan warganya.
20 menit berselang, akhirnya menginjakkan kaki di halaman rumah tetua dusun. Beruntung, sore itu tetua sedang ada di rumah. "Assalamualaikum, Ki," seru Pak Abed sembari mengetuk pintu gubuk. Keluarlah Ki Jaan dengan memakai sarung dan kaos putih yang sudah lusuh. Kamu, Bet, ada apa?" tanyanya. Tanpa berbasa-basi, Pak Abed memulainya. "Gawat, Ki, para warga, termasuk Baron, berniat menuju ke sumur Cikadu." "Hah? Gawat, kapan mereka akan pergi?" Ki Jaan benar-benar dibuat khawatir. Bukan tanpa sebab, penghuni di sumur itu terlalu menyeramkan untuk para warganya. "Sore ini, Ki, mereka tengah bersiap-siap." Mendadak lemas Ki Jaan membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Seketika pikirannya kembali terbang ke masa lalu, di mana kepedihan tumbuh, melamun terus melamun, hingga telah sampailah ia ke masa lalu, di mana kebebasan dari para penjajah membuat seluruh masyarakat Indonesia leluasa untuk kesana kemari. Tidak terkecuali dusun Tenjolaya. Para warganya kini lebih bebas untuk sekedar merawat sawah dan kebunnya. Kini mereka bebas untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk seorang lelaki kumal yang baru saja mendapat gelar sebagai kakek. Pasalnya, 2 hari yang lalu, menantunya baru saja melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Lelaki kumal yang tengah berbahagia itu bernama Jaan, seorang keturunan dari keluarga Tirtayasa, keluarga terpandang di desanya, apalagi di dusunnya. Tirtayasa adalah sebuah keluarga yang konon keluarga paling pertama yang ada di desanya. Juga, mereka dipercaya mempunyai ilmu kanuragan yang hebat. Itu semua berasal dari keris sakti yang kini telah diberikan kepadanya. Jaan, semenjak mewarisi keris itu, ia langsung dipandang oleh masyarakat dusun, bahkan desa. Hal yang tidak mungkin jika ada masyarakat yang tidak tahu namanya. Sore itu di mana yang sangat gerah, Jaan yang baru saja panen durian dari kebun bersama istrinya tengah duduk di antara sawah dan sungai Pamahan. Bukan kali pertama mereka berdua menghabiskan waktunya di sana. Apalagi setelah kebebasan dari penjajah, kini mereka lebih leluasa tanpa harus takut bala pasukan tentara Jepang. "Ayo pulang, Aminah. Saya sudah tidak sabar menimang cucu kita. Lagi pula saya sudah dapatkan ide untuk namanya," ucap Jaan, seraya menatap langit yang kala itu tengah berwarna jingga. Juga para burung-burung yang terlihat jelas kicauannya yang menenangkan telinganya. "Siapa, Pak?" tanya Aminah istrinya. "Baron Astradinata." "Hah, gimana? Bagus gak?" seru Jaan disusul dengan gelak tawa, membuat istrinya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ibu mah terserah Amru dan Mayang saja. Mereka kan orang tuanya." Jaan mengangguk. Lantas ia pun menarik lengan istrinya guna mengajaknya untuk pulang. Aminah yang tengah merebah di pinggir sawah pun berdiri, seraya memegang kardus berisikan beberapa buah durian. Namun, saat mereka baru saja melangkah, tiba-tiba terdengar suara gemericik air dari kedua telinganya. Arahnya dari tempat yang diselimuti penuh dengan pepohonan. Ada kelapa, beringin, pohon durian, dan pohon-pohon lainnya. Jaan yang penasaran pun mendekati sumber suara itu. Dilibasnya semak belukar tinggi, serta pepohonan yang menutupi sumber suara itu, menggunakan golok kesayangannya. Dia terkejut bukan main. Setelah berjalan sekitar 100 meter, ia melihat sebuah sumber air yang keluar dari akar pohon beringin. Genangannya berkumpul bak sebuah sumur. Dan tanpa pikir panjang, ia pun mengajak Aminah untuk melihat penemuannya itu. "Bu, cepat sini masuk," teriak Jaan. Aminah pun menuruti apa kata suaminya. Saat itu juga, ia merasakan hal yang sama tatkala melihat pemandangan di depannya. Sungguh ini terlalu indah, pun udara yang terasa sangat menyejukkan. "Indah sekali, Pak. Saya jadi ingin mandi." "Sini, Bu, mandi bareng. Wah, airnya segar sekali," ucap Jaan seraya mencoba sensasi air yang keluar dari akar pohon beringin itu. "Ini bagus buat para warga dusun yang kekurangan air."
Sumur itu dinamakan menjadi Sumur Cikadu. Bukan tanpa alasan Jaan menamainya. Cikadu berasal dari kata ci yang berarti air, kadu yang berarti durian. Mengapa Jaan mengaitkannya dengan buah durian? Karena saat itu, di mana ia dan istrinya menemukan tempat nan indah itu ketika ia baru saja panen buah durian di kebunnya. Mungkin itu singkat sejarah dinamakannya Sumur Cikadu. Beberapa hari berselang saat Jaan menceritakan perihal penemuannya itu, para warga berbondong-bondong mendatangi Sumur Cikadu. Mereka rela antri panjang. Pasalnya, kala itu Dusun Tenjolaya tengah dilanda susah air. Bahkan, ada yang mempercayai bahwa air sumur itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tidak heran memang, dusun lain menganggap Dusun Tenjolaya dihuni oleh mayoritas penduduk yang masih menganut animisme. Malam mencekam. Udara dingin menusuk kulit hingga terasa ke dalam tulang belulang Jaan, manakala ia tengah semas. Bagaimana tidak? Sedari tadi, cucu kesayangannya tidak henti-hentinya muntah. Diberikanlah bayi yang digendongnya kepada Mayang, sang ibu dari bayi tersebut. Mayang dan Amru selaku yang menjabat sebagai orang tuanya pun ikut cemas. Mulut mereka tidak berhenti komat-kamit mendoakan. Mereka tidak tahu penyakit apa yang diderita oleh anaknya. "Abah, bagaimana ini?" tanya Amru. Amru adalah anak sematawayang Jaan dan Aminah. Jaan menggeleng. Jujur saja ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tubuh kurusnya sedari tadi tidak berhenti memutari ruangan tengah rumah panggungnya. Sementara Aminah menjawab, "Bagaimana kalau Baron kita mandikan di Sumur Cikadu? Beberapa orang percaya jika kita mandi di sana, semua penyakit akan hilang," tuturnya. Jaan kembali menggeleng. "Ah, ibu ini masih saja percaya yang begituan. Siapa tahu, kan belum dicoba." Berbeda dengan Jaan, Amru dan Mayang terlihat setuju dengan usulan tersebut. "Kami setuju, Bu," ucap keduanya. "Kalian berdua selalu memihak ibu kalian. Kali-kali mihak ke Abah dong," ujar Jaan kesal. Mendengar kalimat itu, Aminah langsung memeluk tubuhnya seraya berkata, "Ayolah, kita belum coba. Kan semua ini demi kesehatan cucu kita." Dengan terpaksa, Jaan menyetujuinya. "Iya," jawabnya singkat, sembari meninggalkan istri, anak, menantu, dan cucunya pergi ke kamar. Beruntung adalah satu kata yang menggambarkan mereka. Bukan tanpa alasan, pagi itu Sumur Cikadu kelihatan sepi. Hal itu bisa dimanfaatkan keluarga Jaan untuk memandikan cucunya tanpa gangguan masyarakat. Jaan duduk di sebuah batu besar yang berada di samping Sumur Cikadu. Di sampingnya ada Aminah menemaninya, sementara Amru dan Mayang tengah memandikan Baron. "Cepat, jangan lama-lama. Abah mau ke Sungai Pamahan. Tadi Abah lihat Abed sama Mamat di sana," seru Jaan pada anak dan menantunya. "Kalau Abah mau ke sana saja," teriak Amru. Mayang mengangguk pertanda setuju. "Ya sudah, kalau kalian pada beres, susul Abah ke sungai," instruksi Jaan. "Saya pamit dulu, Aminah," imbuhnya pada istrinya, Aminah. "Hati-hati." Jaan berdiri, langkahnya menjauh dari sumur itu. Suara berisik dari kaki yang menginjak semak dan dedaunan pun terdengar. Pagi itu, udara sangat menyegarkan, membuat ia melangkahkan kakinya dengan lambat guna menghirup udara dengan penuh perasaan. Bukan hanya udara, pesawahan di sampingnya pun turut serta mencuci matanya. Tidak lama, kakinya telah berhasil menjamu pinggiran Sungai Pamahan. Ditiliknya dua orang yang tengah asik memancing. Adalah pemuda Abed dan Mamat. Ia pun segera menghampirinya. Bukan mereka yang membuat Jaan takjub, melainkan ikan-ikan yang terpampang jelas di permukaan sungai itu. "Besar sekali," ucapnya dalam hati. Namun seketika ia teringat dengan cucunya. Apakah cucunya akan sembuh? Apakah sumur itu benar-benar menghilangkan berbagai penyakit? Semoga cucuku baik-baik saja. "Pak, sini gabung. Kami dapat ikan banyak." Sebuah suara memecah lamunan Jaan. Ia pun mendekat ke arah di mana Abed dan Mamat tengah duduk di pinggiran sungai.
"Mana? Coba lihat," ucapnya seraya menengok ember. Benar saja, di ember mereka terdapat ikan-ikan yang besar. Jaan pun tergiur seraya kembali berkata, "Saya minta 1 untuk makan malam." "Ambil saja Pak Jaan. Masa iya saya pelit sama orang terpenting di dusun?" ucap Abed, disusul gelak tawa dari Mamat dan Jaan. Pagi itu mentari terlihat naik. Sinarnya menyoroti ketiga lelaki yang tengah duduk di pinggiran sungai Pamahan. Angin mendadak kencang membuat Jaan khawatir pada keluarga kecilnya. Pasalnya, di sumur Cikadu terdapat beberapa pohon. Ia takut ranting-rantingnya jatuh dan menghantam mereka. Itu pikirnya. "Bapak lagi ngapain? Saya lihat tadi Bapak dan istri Bapak beserta Amru dan Mayang ke sumur Cikadu kan?" tanya Mamat. "Iya, saya coba mengenalkan cucu saya pada sumur itu. Haha." "Wah, lama bener mandinya, sampai sekarang belum selesai. Kenapa Bapak nggak ikut?" Kini giliran Abed yang bertanya. Jaan yang mendengar pertanyaan dari Abed mendadak diam. Benar apa yang dikatakan Abed? Kenapa mereka lama sekali? Apa sesuatu terjadi? "Ya sudah, saya coba tengok mereka," ujar Jaan seraya berdiri. "Kami berdua ikut Pak, sekalian mau mandi juga," ujar Abed, disusul dengan anggukan dari Mamat. Sementara Jaan berkata, "Ya sudah, ayo." Terkejutnya ia bukan main. Setelah mereka tiba di sumur Cikadu, pemandangan menyeramkan terpampang jelas. Darah berceceran, potongan kaki, tangan berserakan, cukup untuk membuat kedua pemuda, Mamat dan Abed, pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jaan menangis. Jika bukan jasad keluarganya, jasad siapa lagi? Lantas ia pun menghampiri sebuah potongan kepala. Jantungnya berdebar begitu kencang, seakan beban hidup terasa begitu berat. Matanya terbelalak, hidungnya mencium bau amis. Tangannya mengangkat potongan kepala itu. Dia terkejut bukan main. Itu adalah potongan kepala istrinya, Aminah. "Tidak, Aminah. Kenapa kamu?" Jaan kembali berdiri. Lantas ia kembali melihat potongan badan dengan kepala dan tubuh yang masih menyatu, namun tidak memiliki kaki dan tangan. Ia kembali mengangkat, dan jasad itu adalah Amru, anaknya. Lantas, kemana menantu dan cucunya? Kembali Jaan mengelilingi sekitar sumur itu. Tepat di bebatuan tepi sumur, sebuah jasad tanpa kepala tengah bersandar. Bercak darah segar mengalir di antara bebatuan itu. Jaan kenal bajunya. Meski jasad itu tanpa kepala, ia yakin bahwa itu adalah Mayang, menantunya. Lantas, kemana cucunya? Baron? Jaan kembali berdiri. Ia tidak pedulikan dua pemuda yang tengah pingsan di antara tanah merah. Ia edarkan pandangannya mencari cucu kesayangannya. Dan dia pun terkejut bukan main, manakala matanya memandangi arah pohon beringin. Terlihat seorang wanita dan pria tengah bergelantungan. Keduanya bertubuh aneh, menandakan mereka bukan manusia. Bagian atasnya adalah tubuh manusia, sedangkan bagian bawahnya adalah tubuh ular. Ekornya cukup panjang, kira-kira 5 meter. Dan yang lebih menyeramkan, wajahnya penuh luka, penuh darah. Ada yang lebih menyeramkan, mulutnya tengah mengunyah potongan tubuh manusia. Dan ada yang paling menyeramkan. Di salah satu sosok itu, tepatnya di ekor siluman wanita, ada cucunya yang tengah dililit. Terdengar suara dari kedua siluman itu. Siluman! Kalian apakan keluargaku?" teriak Jaan dari bawah. Kedua siluman itu tertawa sambil berkata, "Kau mau anak ini selamat?" ucap siluman ular wanita sembari menunjukkan tubuh Baron yang masih bayi. "Kenapa kalian bunuh keluarga saya?" "Asal kau tahu, kami berdua telah menunggu pohon ini sejak ratusan tahun lalu. Awalnya kami berdua membiarkan para manusia untuk mandi di sini, tetapi mereka keterlaluan. Mereka menghancurkan tempat ini, tempat yang selama ini kami huni. Dan kami tahu siapa kau. Kau adalah Jaan, bukan?
Itu adalah alasan kami untuk membinasakan keluarga kalian, karena kau adalah orang terpandang di dusun ini. Apa kami terlihat menghancurkan tempat kalian? Terus apa hubungannya dengan saya sebagai orang terpandang, siluman? Teriak Jaan murka. Ya, mungkin bukan kau yang menghancurkan tempat ini, tapi kau yang memberitahu tempat ini pada masyarakat, bukan? Mereka dengan seenaknya mengotori tempatku. Dan kau tanya, mengapa aku menjadikan keluargamu sebagai target? Karena aku ingin bernegosiasi. Negosiasi? Untuk apa? Apa maksudmu, siluman keparat? Kedua siluman itu tertawa. Beritahu para pendudukmu, jangan pernah datang lagi ke sumur ini kecuali kau sudah mati. Baru boleh. Baik, asalkan kembalikan cucuku, teriak Jaan. Lalu ia kembali berkata, apa alasannya? Kenapa harus menunggu saya meninggal? Jujur, saya bingung dengan perkataan kalian. Hei, siluman keparat, kamu tidak perlu tahu. Ini menyangkut perjanjian kami dengan Bapak Tirtayasa, yang tidak lain adalah bapakmu. Jadi bagaimana? Apakah kau setuju, wahai Jaan? Iya, saya setuju. Asal kembalikan cucuku. Salah satu siluman itu pun menghampiri Jaan. Lantas ia pun memberikan bayi yang dililitnya pada pria itu. Oh iya, satu lagi. Jika kalian melanggar, kejadian ini akan terulang kembali, ujar siluman itu. Seketika tubuhnya berubah wujud menjadi seperti wanita seutuhnya. Bedanya, wajahnya penuh luka, bercak darah, dan menyeramkan. Jaan membawa bayi Baron dari dekapan siluman itu. Saya berjanji akan menjaga sumur ini, asal kalian tidak mengganggu warga dusun. Siluman itu mengangguk dan kembali berubah wujud menjadi ular sepenuhnya. Lantas kedua siluman itu menghilang menuju atas pohon beringin. Jaan pun mengajak Mamat dan Abed pergi dari tempat itu seraya mendekap cucunya. Wajahnya dibanjiri air mata. Mendadak ia menjadi orang paling terpuruk seantero dusun. Ia tidak percaya, akibat sebuah perjanjian keluarga Tirtayasa, keluarga kecilnya menjadi kena imbasnya. Perjanjian adalah perjanjian, harus ditepati. Seruan Baron membuat para warga antusias. Terlebih lagi, mereka penasaran ada misteri apa di balik indahnya sumur Cikadu. Mengapa mereka harus menghindari tempat yang dulu sempat dijadikan sebagai tempat untuk bermandi. Dan malam ini, mereka akan menemukan jawabannya. Malam itu, para warga berkumpul di balai dusun guna mencari keberadaan anak Rozak dan anak Mamat. Di antara kerumunan, terlihat Rozak dan Mamat yang paling bersemangat di antara mereka. Mereka dipimpin oleh pemuda Baron yang tidak lain adalah cucu tetua dusun, Ki Jaan. Semuanya sudah siap? Seru Baron, disusul dengan sorak-sorai yang menggema dari para warga. Terlihat wajah mereka tidak sabar untuk mendatangi tempat itu. Tunggu apa lagi? Ayo Ron, teriak Rozak, membuat beberapa warga setuju dengannya. Baron mengangguk. Lantas ia pun kembali menginstruksikan para warga. Ayo, sekarang waktunya. Ki, tunggu apa lagi? Ayo kita hadang para warga, ujar Pak Abed yang membuat pikiran Ki Jaan yang tengah terbang dari masa lalunya buyar. Ayo, jawab Ki Jaan. Mereka berdua pun pergi menuju balai dusun guna memberhentikan rencana para warga. Lama berselang, mereka pun sampai di tempat itu. Namun sepertinya mereka terlambat. Tidak satu pun para warga yang tersisa. Dan itu membuat Ki Jaan dan Pak Abed semakin khawatir. Bagaimana ini Ki? Tanya Abed. Tidak tahu. Sepertinya kejadian masa lalu akan terulang kembali. Sebenarnya apa Ki? Sebenarnya apa isi perjanjian itu? Saya tidak sempat mendengar semua. Waktu itu saya sudah terlanjur pingsan melihat darah yang berceceran. Ki Jaan tahu sendiri kan, saya punya riwayat jantung. Ki Jaan tidak berniat membalas. Ia hanya menggelengkan kepala. Baginya, menceritakan kejadian kelam masa lalu
dapat menumbuhkan kepedihan yang teramat dalam. Sudahlah, yang jelas penghuni makhluk itu sangat menyeramkan. Bahkan saya sendiri pun ragu apakah Baron bisa menghadapi makhluk itu. Sebaiknya kita susul mereka, Ki. Hanya Aki yang dapat menyelesaikan masalah ini, ujar Pak Abed. Baiklah, semoga makhluk itu tidak menyerang para warga, termasuk Baron, lirih Kijaan. Baron dan para warga telah menginjakkan kaki di dekat Sungai Pamahan. Bukan tempat itu yang dituju mereka, melainkan Sumur Cikadu. Malam itu, kegelapan berhasil ditembus oleh para warga dengan cahaya obor dan beberapa senter yang mereka bawa. Ada juga yang membawa senjata tajam guna menghalau hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi mereka, bahaya binatang buas sudah biasa. Ada yang lebih menyeramkan terkait sumur itu. Baron selaku pemimpin menginstruksikan para warga untuk tidak bergusuh. Bukan tanpa pengetahuan. Pasalnya, ia sudah tahu semuanya. Kakeknya lah yang memberitahunya. Semuanya jangan berpencar. Ayolah Ron, kau ini macam takut saja, ujar Rozak yang tidak sabar. Sementara Mamat pun demikian. Meski dirinya sedikitnya tahu perihal misteri Sumur Cikadu, tapi tidak sedikit pun rasa takut menyelimutinya. Baginya, siapapun yang telah menculik bayinya, ia harus menanggung akibatnya. Ia berjanji akan membunuhnya, walau makhluk menyeramkan itu sekalipun. Iya Ron, cepat. Lama berselang, sebelum mereka menginjakkan kakinya di Sumur Cikadu, sebuah penampakan menyeramkan muncul di hadapan mereka. Sontak membuat beberapa warga pun ketakutan. Bukan tanpa alasan, mereka melihat ular teramat besar yang lebih besar daripada tiang listrik. Makhluk itu muncul dari balik semak belukar, menghampiri beberapa kerumunan warga. Baron yang melihat kejadian itu pun langsung pasang badan. Jangan halangi kami, ujar Baron. Namun ular itu tidak menggubris perkataannya. Malah ia berubah wujud menjadi setengah manusia. Wajah bercak darah dan lengan kurus kering berkuku tajam membuat beberapa warga seketika menjauh. Akhirnya mereka paham kenapa sumur itu tidak boleh dikunjungi. Mau apa kalian? Hei manusia tidak tahu diri, celoteh siluman ular seraya mengibaskan rambut panjangnya. Makhluk itu berwujud perempuan. Bajingan, saya mau mencari anak saya. Berbeda dengan yang lain, tidak sedikit pun Rozak dilanda rasa takut. Anak yang mana? Kebetulan saya sudah makan satu anak dan satu bayi dalam seminggu. Rasanya lezat, ujar siluman ular. Rozak geram bukan main. Apakah maksud siluman itu adalah anaknya dan anak si Mamat? Yang jelas Rozak geram. Ia pun mengambil golok dari tangan Baron, lantas segera melancarkan sebuah serangan pada siluman itu. Namun siluman itu lincah, tubuhnya berhasil menghindar. Sementara siluman itu melancarkan serangan balik, ia mengibaskan ekornya pada tubuh Rozak. Alhasil tubuh Rozak terpental ke tengah persawahan. Zak, kamu gak apa-apa? Teriak Yayan. Melihat hal itu, para warga semakin menjauh. Sementara Baron murka, golok kesayangannya harus terpental ke tempat gelap. Lantas ia pun menghajar siluman itu dengan tangan kosong. Satu pukulan berhasil didapat, namun siluman itu hanya sedikit meringis. Siluman itu mengibaskan ekornya pada tubuh Baron. Tapi dengan lincah, Baron melompat dan kembali melancarkan serangan dengan kaki kanannya. Alhasil, siluman itu terpental. Meski tidak terlalu jauh, tapi cukup membuat para warga bersorak. Beberapa warga pun ada yang memberanikan diri untuk menyerang dengan sebuah lemparan batu. Ada yang berhasil, ada yang meleset. Makhluk menjijikkan. Gimana? Mau nyerah? Ujar Baron. Sebelum kalian pergi ke sumur itu, langkai dulu saya, tantang sang siluman. Hal itu membuat Baron geram. Ia pun merebut celurit dari tangan Mamat yang sedari tadi hanya terdiam. Lantas ia pun segera melayangkan serangan pada siluman itu. Berhasil. Baron berhasil melukai lehernya. Sial, kalian bangsa manusia,
Kalian semua akan mati. Siluman itu terkapar. Seketika tubuhnya berubah wujud menjadi ular biasa yang sudah tidak bernyawa. Para warga yang melihatnya bersorak-sorai penuh kemenangan. Mereka menebas-nebas ular yang sudah tidak bernyawa itu. Belum, ini belum berakhir. Masih ada satu lagi, dan itu sangat kuat. Perjalanan mereka dilanjut. Cahaya obor dan lampu senter berhasil menembus kegelapan di jalan setapak penghubung antara Sungai Pamahan dan Sumur Cikadu. Beberapa pohon besar terlihat di kanan kiri, menyembunyikan eksistensi rembulan yang ada di badan langit. Suara telapak kaki mereka terdengar di kesunyian, manakala mereka menginjak dedaunan yang terhampar di antara tanah merah. Baron yang berada di paling depan menghentikan langkahnya. Sontak membuat para warga yang membuntutinya berhenti. "Ada apa, Ron?" tanya Rozak yang sebagian pakaiannya kotor terbungkus lumpur sawah. "Saya seperti mendengar sesuatu," jawab Baron. Benar saja, suara aneh terdengar di antara semak belukar yang berada di hadapan mereka. Para warga merinding, merasakan sebuah ketakutan, termasuk Mamat. Padahal, sewaktu di balai dusun, ia salah satu warga yang paling antusias. "Semuanya menjauh!" teriak Baron, lantas membuat beberapa warga menjauhi sumber suara itu. Terkejut bukan main, sesosok ular besar muncul dari balik semak belukar, meliuk-liuk mendekati kerumunan mereka. Sebagian warga yang melihat lantas berlari meninggalkan tempat itu. Bukan tanpa alasan, ular itu lebih besar dari siluman yang mereka bunuh tadi. Para warga berteriak untuk kabur. Baron segera memasang badan. Dengan segera ia menyiapkan celurit yang digenggamnya. Sementara Rozak, Mamat, dan Yayan membuntutinya dari belakang. "Bagaimana ini, Ron?" ujar Mamat. "Hentikan! Jangan mendekat!" Baron mengacungkan celuritnya di depan ular besar itu. Sementara ular itu terus mendekat, namun liukannya lebih pelan. Melihat hal itu, Rozak yang sedari tadi nafsu, kini tengah mengambil ancang-ancang guna melancarkan serangan. Benar saja, ia berlari menghampiri ular itu seraya melepaskan sabetan goloknya. Namun, tidak sedikit pun ular itu terluka. Malahan, golok Rozak yang patah. Seketika ular itu melilit tubuh Rozak yang berada tepat di sampingnya. Sementara Baron yang melihat kejadian itu pun berlari sembari melayangkan celurit. Namun, dari arah belakang terdengar teriakan seseorang. "Hentikan!" Baron, Mamat, Yayan, dan Rozak pun menoleh ke arah sumber teriakan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kijaan, Pak Abed, dan para warga yang tadi sempat kabur. "Lepaskan dia, atau akan kubunuh kau!" teriak Kijaan seraya mengacungkan keris saktinya. Ular itu pun melepaskan tubuh Rozak dari lilitannya. Seketika, tubuhnya berubah wujud menjadi setengah manusia. Matanya yang merah serta bagian wajahnya penuh luka bercak darah. "Sudah kuduga, kau akan datang juga, Jaan," ucap siluman itu. "Dasar siluman, bisa-bisanya kau melanggar perjanjian," ujar Kijaan, membuat siluman itu tertawa sinis kepadanya. "Bukankah kalian yang melanggar?" Mendengar hal itu, Kijaan terdiam sejenak. "Sudah aku bilang, jangan lagi menginjakkan kaki di tempatku. Apa kau lupa perjanjiannya?" imbuh siluman ular itu. Para warga yang mendengar hal itu hanya keheranan. Bukan kali pertama memang mereka mendengar ada sebuah perjanjian antara tetuanya dan sang penghuni sumur Cikadu itu. Tapi yang mereka bingung, sebenarnya ada apa? Kenapa sampai harus ada perjanjian? "Hanya karena anak kecil, lalu kau jadikan itu sebuah alasan?" Kijaan mendelik tajam. "Aku tidak peduli, mau itu orang dewasa ataupun anak kecil pun, perjanjian tetap perjanjian." Ular siluman itu pun tidak kalah tajam. "Kau kemanakan anak kecil itu?" tanya Kijaan. "Sudah dalam perut," jawab siluman itu. "Namanya Danu. Sebelum ku makan, dia ku jadikan budak. Kukira waktu itu kalian akan kemari. Waktu itu aku lapar."
Terguncang dada Rozak kala mendengar cerita siluman itu. Dadanya terasa sesak, matanya terasa perih manakala ia tahu bahwa anaknya telah mati. "Keparat kau siluman!" teriak Rozak, tangannya mengepal. Tidak lama, ia pun berlari menerjang siluman itu dengan tangan kosong. Namun siluman itu lebih dulu menghantam tubuhnya hingga ia harus terpental. "Rasakan!" ujar siluman itu, membuat Baron geram. Kini gilirannya yang coba menyerang siluman itu. Satu sabetan celurit berhasil didaratkannya. Namun, tubuh siluman itu tidak mempan oleh senjata tajam. Para warga yang melihat kembali merinding ketakutan. Bahkan Baron pun tidak bisa melawannya, apalagi mereka. Siluman itu lantas melancarkan serangan pada tubuh Baron. Dengan menggunakan ekornya, ia berhasil membuat Baron tersungkur ke bebatuan. Baron meringis, tangan kanannya memegang-megang dahinya yang berdarah. Sementara di usianya yang menginjak 81, Ki Jaan tidak bisa berbuat apa-apa. "Cuma itu kemampuan kalian. Ayo semuanya maju. Akan saya bunuh kalian." Siluman itu tertawa sinis seraya menunjuk para warga yang tengah bersembunyi di balik punggung tetuanya. "Bagaimana ini, Ki?" tanya Pak Abed pada Ki Jaan. Ki Jaan menarik nafas sembari berkata, "Sepertinya akan sangat bahaya jika para warga masih kumpul di sini. Sebaiknya kau bawa para warga menjauh," tutur Ki Jaan. Pak Abed pun mengangguk. Malam itu suasana mencekam. Duel antara Baron dan siluman ular itu bukanlah tontonan yang menghibur untuk para warga. Mungkin lebih ke arah menyeramkan. "Semua warga, mari kita pergi. Kita serahkan semuanya pada tetua beserta Baron," instruksi Pak Abed. Para warga terdiam. "Tunggu apa lagi? Ini perintah dari tetua," teriaknya kembali. Para warga pun pergi meninggalkan tempat itu. Kini yang tersisa hanya Baron, Rozak, Yayan, Mamat, Ki Jaan beserta Pak Abed. "Apa kalian menyerah?" tanya sang siluman. Ingin rasanya Ki Jaan menghajarnya, namun usia menjadi penghalang. Mana mungkin di usianya ia bisa bergerak lincah. Percuma bawa keris sakti, pikirnya. Siluman ular meliuk mendekat ke arah Baron yang masih tergeletak di antara bebatuan. Melihat hal itu, Rozak, Mamat, dan Yayan mencegah siluman itu. Ketiganya kini saling melancarkan serangan. Namun apa daya, siluman itu terlalu kuat. Tubuh ketiganya pun terpental. "Kalian akan mati," ujar siluman itu seraya mendekat ke arah Baron. "Ki, lempar keris itu pada Baron," teriak Baron, meski tubuhnya amat sakit akibat benturan dengan bebatuan. Mendengar hal itu, Ki Jaan pun melemparkan kerisnya pada cucunya. Keris itu kini berada di genggaman Baron. "Hati-hati nak," teriak Ki Jaan. Siluman itu semakin mendekati tubuh Baron. Ia menggerakkan ekornya untuk menghantam tubuh Baron. Namun Baron cukup lincah. Ia berhasil melompat. Ia pun melancarkan serangan menggunakan keris pemberian kakeknya itu. Berhasil. Ia berhasil mendaratkannya di perut siluman itu. Alhasil darah segar keluar dari perut siluman itu. Sementara siluman itu meringis memegangi lukanya. "Sialan!" teriak siluman ular itu. Baron kembali melancarkan serangannya, namun kini berhasil dihalau oleh tangan si siluman. Lantas ia pun melilit tubuh Baron dengan sekuat tenaga, hingga mulut Baron mengeluarkan darah. Sementara keris yang dipegangnya terjatuh. Yayan yang melihat hal itu segera membawa bongkahan batu dan langsung mendaratkannya di punggung sang siluman. Hingga Baron yang dililitnya pun terlepas. Siluman itu geram bukan main. Kini tatapan matanya sangat tajam mengarah ke wajah Yayan. "Kubunuh kau," ujarnya. "Awas Yan!" teriak Pak Abed. Tapi telat. Yayan tidak bisa mengelak. Kini tubuhnya lah yang berhasil dililit siluman ular itu. Dan tanpa pikir panjang, siluman itu menggigit lehernya hingga robek. Darah segar keluar dari leher Yayan. Siluman itu pun mencakar-cakar wajahnya hingga penuh luka. Mengetahui bahwa musuhnya sudah tidak bernyawa, siluman itu pun melepaskan lilitannya. Baron berteriak, sementara Ki Jaan dan Pak Abed hanya terdiam. Ia tidak percaya bahwa Yayan telah menjadi korban siluman itu. Mamat geram bukan main. Pasalnya, Yayan adalah sahabat sejatinya.
Sudah dari kecil ia selalu bersama dengannya, meski terkadang ia sangat membencinya karena Yayan selalu berhasil mengalahkannya dalam hal memancing. "Yayan, aku janjian, akulah yang akan membunuh siluman itu," ucapnya seraya memegang jasad Yayan. Sementara pertarungan sengit kembali terlihat antara Baron dan siluman ular itu. Sesekali tubuh Baron terpental dihantamnya, namun bukan Baron namanya jika tidak berjuang. "Masih kuat. Apa kamu mau nasibmu sama seperti temanmu?" ujar siluman itu sembari menunjuk jasad Yayan. Baron murka. Sabetan kerisnya berhasil memotongkan tangan kiri sang siluman. Darahnya pun terciprat ke wajah Baron. Siluman itu meringis kesakitan. Ia tidak percaya tangannya harus buntung. "Hentikan!" teriakan Kijaan menghentikan pertarungan antara Baron dan siluman ular. Hal itu membuat Rozak, Pak Abed, dan Mamat bertanya-tanya dalam hati. "Ada apa, tetua?" "Hentikan ini semua. Dan teruntuk kamu siluman, aku bersedia mati di tanganmu, asal kau hentikan semua ini. Kau pernah berkata, jika aku mati, maka semua warga dusun boleh mengunjungi tempat ini kan?" ucap Kijaan. "Menarik juga. Baiklah, saya setuju." Siluman itu tertawa sinis, sementara yang lain hanya terheran mengapa tetuanya bisa mengatakan demikian. Ada apa sebenarnya? "Jangan bodoh, kek," ucap Baron. "Kamu tidak tahu apa yang terjadi, nak. Dan memang kalian tidak perlu tahu," ujar Kijaan. Ia lantas berjalan menghampiri siluman itu, sementara Pak Abed tidak bisa berbuat apa-apa. Mau menahan pun percuma. "Sini, Jaan. Aku ingin mencicipi dagingmu. Tetua Tirtayasa pasti senang melihat pengorbananmu," kata sang siluman. Baron hanya terdiam. Tubuhnya seakan membeku. Sama sekali ia tidak bisa menghentikan laju kakeknya. Seperti ada kekuatan yang memaksanya untuk tetap mematung. "Jangan bodoh, kek. Lari!" Kijaan tidak menggubris. Ia menyerahkan tubuhnya pada lilitan siluman. Siluman itu tertawa seraya berkata, "Akhirnya aku akan terbebas. Kau tahu, jika aku berhasil memakanmu, aku bisa pergi dari tempat neraka ini," tutur sang siluman. Baron, Mamat, Rozak, dan Pak Abed tidak mengerti apa maksud dari perkataan siluman ular itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sungguh membingungkan. "Kalian harus tahu bahwa tubuhku telah disegel oleh tetua kalian dulu. Dia bernama Tirtayasa," ujar sang siluman. Namun tetap saja Baron, Mamat, dan Pak Abed tidak mengerti. "Apa maksudmu, keparat?" tanya Baron. "Di sumur ini aku hidup tersiksa. Segel yang tertancap di tubuhku membuat kami tidak bisa bergerak dengan leluasa. Di sini aku hanya tinggal berdua dengan pasanganku, dan dia terbunuh oleh manusia bejat macam kalian." "Terus apa hubungannya denganku?" tanya Kijaan, tubuhnya yang masih dililit sang siluman. "Itulah, Tetua Tirtayasa berkata bahwa segel ini akan terbuka jika kami dapat memakan daging keturunan terpilihnya. Maka dari itulah sudah lama aku mengincarmu, Jaan." "Terus, kenapa engkau masih saja memangsa manusia lainnya, padahal dia bukan keturunan Tirtayasa?" ujar Baron dengan geram. "Pertanyaan yang bagus. Karena aku lapar. Terlebih lagi aku kecewa terhadap warga dusun yang melanggar perjanjian." "Hanya karena anak kecil yang tidak tahu apa-apa, lalu kamu membunuhnya?" "Aku geram karena bukan saja anak itu yang melanggar, melainkan pria itu," ucap sang siluman seraya tangannya menunjuk ke arah jasad Yayan. Namun Mamat tidak percaya begitu saja. Tidak mungkin Yayan yang selalu patuh terhadap aturan bisa melakukannya. "Bohong kau siluman." "Aku tidak berbohong. Bahkan kami sempat bersekutu dengannya 1 tahun yang lalu. Kau tahu lelaki bernama Yayan itu, Mandul? Dialah yang meminta agar kelak jika kau punya anak, bunuh saja. Itu perintahnya padaku. Aku dijanjikan tumbal, tapi dia tidak pernah mengasihiku 1 nyawa pun.
Karena itu aku memakan bayimu. Mungkin dia iri kepadamu, ujar siluman ular sembari menunjuk Mamat. Mamat terkejut. Tidak sedikit pun ia percaya pada siluman itu. Baginya, mempercayai siluman adalah sesuatu kebodohan. Tapi bagaimana jika benar? Sementara Baron hanya terdiam. Entah ia harus percaya atau tidak. Namun, memang benar. Ia pernah melihat Yayan selalu pergi sendiri ke dekat sumur itu. Meski kalau ditanya, alasannya selalu pergi memancing. Sudahlah. Jika kalian tidak percaya, jadi aku sudah boleh memakan tubuh tetuamu ini, ujar siluman ular seraya mendekapkan tubuh Kijaan yang tengah dililitnya. Kijaan mengangguk, pertanda ia sudah siap untuk menjadi korban. Siluman itu pun membuka lebar mulutnya. Terlihat kedua taring tajamnya sudah siap mengoyak tubuh kurus kakek-kakek itu. Namun, saat siluman itu hendak memakan tubuh tetua, Baron melancarkan sebuah serangan. Ia mengunci leher sang siluman. Sementara Mamat datang membantu seraya membawa keris sakti milik tetua yang baru saja dipungutnya. Ia pun berhasil menebas leher sang siluman. Siluman itu tersungkur dengan darah segar bercipratan. Sementara Kijaan terlepas dari lilitan siluman ular itu. Kalian bangsa manusia yang kurang ajar, ucapan yang terdengar dari mulut siluman ular itu. Di detik-detik hidupnya, ia kembali berkata, hati-hati. Banyak pendusta di antara kalian. Mereka yang ingin kekayaan tanpa memberiku sebuah tumbal. Nafas siluman itu pun berhenti. Wujudnya berubah menjadi ular seutuhnya yang tanpa nyawa. Baiklah, sekian cerita untuk malam ini. Semoga bermimpi indah dan tidur dengan nyenyak. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.